teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Channel horor paling horor buat kalian semua. Kali ini Mimin akan membawakan satu lagi sebuah cerita horor dari akun Twitter emak @desiprayogo1 yang berjudul Teror Dusun Sawahan Pocong Kembar. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Awalnya, Mas Pram tidak tahu menahu seputar cerita ini. Tapi semenjak Lebaran 2020 saat dia mudik ke rumah neneknya, barulah dia mengetahui teror tersebut. Sebenarnya, mudik waktu itu adalah kali pertamanya datang ke desa sang nenek. Biasanya neneknya yang ke kota dijemput oleh bapak dan ibunya. Berhubung Lebaran 2020 kemarin, kondisi sang nenek sedang drop ditambah pandemi sedang booming-boomingnya. Akhirnya, membuat sang nenek tidak mengunjungi dirinya. Karena tradisi keluarga Mas Pram yang sudah turun-temurun membuat dia dan keluarganya yang harus mengunjungi sang nenek ke desa. Bisa dibilang bukan kali pertama. Soalnya dulu waktu masih bayi usia 6 bulan, Mas Pram sempat dibawa ke desa. Terus, orang tuanya tidak pernah lagi membawanya ke desa sang nenek. Karena Mas Pram yang waktu itu masih bayi terkena sawan. Ada orang tua di desa itu yang mengobati Mas Pram bilang, "Anak sampean memiliki kelebihan, makanya mereka suka main sama anak sampean." Orang tua mana yang mendengar ucapan seperti itu tidak kepikiran. Tapi itu waktu Mas Pram masih bayi. Kembali ke cerita. Mas Pram, adiknya, Nita, dan kedua orang tuanya berangkat dari rumah menuju ke desa dengan mobil. Mobil ini dipinjam Mas Pram dari kawan kerjanya. Kebetulan kawannya ini sedang mudik naik pesawat, jadi mobilnya ditinggal. Daripada nganggur, akhirnya dia pinjam. Sekalian bisa menghemat ongkos. Berangkatlah keluarga Mas Pram ke desa sang nenek H-15 Lebaran. Lebih tepatnya H-15 dari tanggal larangan mudik. Banyak jalan desa yang sudah ditutup karena lockdown, sampai dia harus memutar arah sedikit lebih jauh agar tetap tiba di rumah nenek. Begitu sampai di rumah neneknya hari sudah surut. Samar-samar terdengar suara orang mengaji, pertanda mau masuk waktu sholat maghrib. "Alhamdulillah, maghrib sudah sampai rumahnya nenek, nak," kata ibu Mas Pram kepada dirinya. Semua langsung mengambil barang bawaannya masing-masing. "Alhamdulillah, sudah sampai semua," suara sambutan yang datangnya dari rumah nenek. Ketika Mas Pram menengok ke belakang, terlihat nenek-nenek tua dengan jilbab panjang sambil duduk di kursi rodanya datang menghampiri mereka. Di belakangnya ada seorang ibu-ibu yang membantu mendorong kursi roda sang nenek. "Saya Samirah, pembantunya nenek," kata ibu tua itu kepada Mas Pram dan keluarganya. "Sudah, ayo masuk. Tidak baik, maghrib masih di depan rumah," ajak neneknya untuk masuk. "Ayo Rah, dorong aku masuk," lanjutan ucapan neneknya yang kali itu ditunjukkan kepada Bu Samirah. Sang nenek dan Bu Samirah masuk terlebih dahulu. Dilanjutkan bapak ibunya Mas Pram, baru yang terakhir dia dan sang adik. Sebelum masuk, Mas Pram sempat mengamati desa sekitar rumah neneknya. Nampak matahari mulai terbenam di sisi barat dan lampu-lampu obor di desa itu sudah terlihat mulai dinyalakan. Mas Pram sempat geleng-geleng kepala. Padahal di situ sudah terpasang PJU. Tapi kenapa lampu PJU tidak menyala?
Malah warga menyalakan obor. Kan bisa menghubungi pihak PLN terdekat andai kata rusak. Kalaupun rusak, harusnya cuma beberapa. Tapi waktu Mas Pram melihat, semua lampunya mati. Banyak sekali pertanyaan di pikiran Mas Pram tentang keanehan desa tersebut. Saat masuk di rumah, Mas Pram mulai bertanya kepada sang nenek. "Nek, kenapa warga masih menyalakan obor? Kan ada PJU. Harusnya mereka lapor ke PLN, biar nanti yang rusak bisa langsung dibenerin. Lampu PJU kan lebih terang daripada obor." Sang nenek tersenyum memandang Mas Pram lalu berkata, "Warga lebih berterima kasih kepada obor daripada lampu jalan itu, Le. Kalian masuk ke kamar masing-masing ya. Nanti Samirah akan menunjukkan kamar kalian. Sudah dari tadi pagi dibersihkan sama dia." Seraya mendorong kursi rodanya memasuki kamar. Tiba-tiba Mas Pram memanggil sang nenek dan bertanya, "Nek, musola di sini sebelah mana ya? Pram mau sholat." Langkah sang nenek langsung berhenti. Wajah keriputnya menoleh ke belakang, tepatnya menoleh ke arah Mas Pram. "Tidak ada yang boleh keluar rumah jika sudah waktu masuk maghrib. Kamu sholat saja di kamar. Lagian, tidak ada warga yang sholat maghrib dan isya di musola. Suara azan itu saja bunyinya tidak berasal dari musola sini, melainkan dari rumah RT setempat," ucap sang nenek sambil berjalan masuk ke kamarnya. Mas Pram dan keluarganya yang mendengar itu agak sedikit aneh. Untuk mencairkan suasana, Bapak Mas Pram berkata, "Mungkin jalanan gelap, jadi warga takut diculik sama genderuwo," sambil diiringi gelak tawa semua orang termasuk Bu Samirah. "Ya sudah, ayo masuk ke kamar masing-masing dan istirahat. Besok pagi kita cari bahan untuk buat kue lebaran," ajak sang ibu. Bu Samirah mulai mengantar mereka semua ke kamar masing-masing. Mas Pram kebetulan mendapatkan kamar paling depan, yang mana kamar itu memiliki sebuah jendela yang mengarah ke jalanan depan rumah neneknya. Saat masuk kamar, dia kembali mengamati jalanan depan, nampak sunyi, senyap, dan hening. Dia juga berpikir, apa mungkin di desa sang nenek juga tidak ada sholat tarawih? Lalu Mas Pram mulai merapikan baju-bajunya ke dalam lemari. Selanjutnya, dia minum air di dapur. Karena sudah terdengar azan, tandanya sudah masuk waktu berbuka puasa. Tapi Mas Pram putuskan makannya kalau dia sudah selesai sholat maghrib. Habis minum air putih, Mas Pram langsung ke kamar mandi untuk wudhu. Setelah wudhu, Mas Pram langsung ke kamarnya untuk sholat, sedangkan keluarganya ada di meja makan. Oh iya, aku belum kasih tahu kalau kakek Mas Pram sudah meninggal sejak tahun 2014. Jadi sang nenek awalnya tinggal bersama budinya. Berhubung suami budinya dipindah tugas, jadi sang nenek sempat sendiri dan sampai akhirnya Bu Samirah kerja bareng neneknya. Kembali ke cerita, Mas Pram sholat maghrib sendiri di kamar. Tapi entah kenapa dia merasakan hawa yang kurang nyaman di kamarnya. Ketika dia sholat, seakan ada mata yang sedang mengamatinya dari arah luar jendela. Pas dia selesai salam, mata Mas Pram langsung menoleh ke arah jendela. Ternyata tidak ada siapa-siapa, dan dia pikir mungkin itu hanya sebatas halusinasinya saja. Buru-buru, dia menutup gorden kamarnya, lalu menyusul keluarganya yang sedang berada di meja makan. Di tengah-tengah situasi buka puasa, sang nenek membuka obrolan. "Seperti biasa, kita sholat tarawihnya di rumah saja. Mumpung ada Pram, biar dia saja yang jadi imamnya." Ibu dan bapak Mas Pram hanya mengangguk. Begitupun dengan Nita dan Bu Samirah. Sedangkan Mas Pram malah bertanya-tanya. Masalahnya musolanya tidak jauh dari rumah sang nenek. Tapi neneknya seperti bersikeras melarang semua orang yang ada di rumah itu untuk keluar.
Singkat cerita, sesudah sholat tarawih berjamaah di rumah, Mas Pram langsung masuk ke kamarnya untuk teleponan bersama pacarnya. Ternyata pacarnya masih sholat tarawih, jadi dia harus menunggu. Sembari menunggu, Mas Pram ini main game di HP-nya dan dia kondisinya seorang diri di kamar. Pas enak-enak ngegame, tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil dari luar jendelanya. Suaranya itu dekat sekali, tapi terdengar seperti berbisik dan itu suara laki-laki. Karena Mas Pram penasaran, dia memberanikan diri untuk mengintip keluar jendela. Tidak mungkin kan bapaknya ngeprank malam-malam? Lagian, sang nenek melarang siapapun untuk keluar rumah kalau sudah malam. Tidak terlihat bayangan siapapun di balik tirai jendelanya. Logikanya, kalau ada orang pasti kelihatan bayangannya. Secara umum, kamar Mas Pram ini full kaca dan tirainya yang juga bukan tipe tirai yang tebal. Bayangan pohon depan kamarnya saja kelihatan. Masa bayangan orang tidak ada? Lalu dia memberanikan diri untuk menyibak tirai jendelanya dan benar tidak ada siapapun di sana. Tapi Mas Pram masih penasaran dan dia mulai mengedarkan pandangannya sambil ditempel dekat dengan kaca. Saat matanya menuju ke arah luar pagar rumah neneknya, di sana Mas Pram melihat ada sesosok tinggi, terbungkus kain putih lusuh dan berdiri di luar pagar. Kalian tahu itu apa? Ya, yang dilihat Mas Pram malam itu adalah sosok pocong. Sontak Mas Pram mundur menjauh dari jendela. Langsung dia tutup kembali tirai jendelanya dan dia naik ke atas kasur. Mas Pram yang ketakutan di atas kasur masih terpaku memandang ke arah jendela. Belum hilang rasa takut dan paniknya, tiba-tiba sosok pocong itu berdiri pas di luar jendelanya. Kini bayangan pocong itu nampak jelas di depannya. Langsung Mas Pram teriak keluar dari kamarnya. Ibu, bapak, dan Nita yang sedang nonton TV di ruang depan juga ikut kaget mendengar teriakan Mas Pram. Begitupun dengan sang nenek yang sampai keluar kamar ditemani oleh Bu Samira. Tubuh Mas Pram ngos-ngosan, keringat dingin bercucuran. Nita mulai berjalan di dapur mengambilkan minum untuk Mas Pram. Belum Mas Pram cerita apa-apa, tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara Nita yang berteriak-teriak. Semuanya langsung berlari menuju ke dapur. Di sana semua melihat Nita teriak-teriak di sudut dapur dengan posisi duduk dan kedua tangannya menutupi mukanya. Nita langsung dipeluk sang ibu dan ditenangkan, lalu dibawa ke ruangan depan. Setelah tenang, Nita langsung bercerita. Saat dia ambil minum, Nita ini mendengar suara laki-laki bersiul dari luar. Suaranya itu seakan pas di samping luar dinding dapur. Kebetulan, tempat mengambil air minum ini dekat dengan jendela yang bentukannya mirip seperti di kamar Mas Pram. Suaranya yang awalnya menjauh, lama-kelamaan jadi semakin mendekat, membuat Nita penasaran. Dan dia mulai sedikit memajukan tubuhnya untuk mengintip. Belum sampai wajahnya dekat dengan kaca, secara tiba-tiba ada muka pocong yang menampakkan wujudnya pas di depan wajah Nita. Nita yang melihat itu otomatis kaget dan jatuh ke belakang. Kata Nita, wajahnya hancur, banyak nanah dan belatung. Lalu matanya merah menyala dengan kain kafannya yang lusuh. Mata merah itu seperti menatap Nita seakan seperti ingin memangsa Nita. Setelah kejadian itu, Nita trauma untuk mengambil air minum ke dapur. Terdengar sang nenek bilang kepada Bu Samira, "Rah, besok pagi jendela belakang dikasih tirai. Jangan biarkan jendela di rumah ini tanpa tirai." Padahal sudah tak ingetin dari kemarin-kemarin. Bu Samira hanya menjawab dengan anggukan.
Mas Pram merasa ada sesuatu yang disembunyikan sang nenek dari dia dan keluarganya. Ditambah perkataan sang nenek yang berkata, "Lebih baik sekarang tidur semua. Pembicaraan ini kita lanjutkan besok pagi. Tidak baik, ini sudah malam," sambil pergi ke arah kasurnya. Karena Nita masih trauma, jadi dia minta tidur dengan sang ibu dan bapaknya, tidur sendiri. Mas Pram juga masih tidur sendiri di kamarnya. Mas Pram mengaku kalau malam itu dia sulit sekali untuk tidur. Dia selalu mendengar suara siulan laki-laki dari arah luar jendelanya. Saking gemasnya, Mas Pram lalu menyumbat telinganya dengan headset sambil dia putar murotal Quran di HP-nya. Baru setelah itu, Mas Pram bisa tertidur. Hingga dia terbangun ketika mendengar suara sang ibu yang membangunkannya untuk sahur. Mas Pram pun bangun dan menuju ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan juga cuci muka. Habis itu, dia baru makan sahur rame-rame bersama keluarganya. Di tengah-tengah suasana sahur pagi itu tampak hening. Tidak ada yang membuka suara sama sekali, termasuk sang nenek. Mungkin semuanya masih pada ngantuk dan capek. Dia pun tidak fokus kepada suasana pagi itu dan melanjutkan makannya. Selesai makan, Mas Pram langsung menuju ke ruang TV untuk menonton sinetron sahur sambil menunggu Isya. Terlihat sang nenek berjalan menghampirinya dan diikuti oleh Nita juga bapaknya. Sedangkan ibunya dan Bu Samirah merapikan meja makan sama mencuci piring. Di ruang depan, neneknya bilang, "Sebelum matahari terbit, jangan ada yang keluar rumah." Mendengar itu, Mas Pram, Nita, dan bapaknya hanya mengangguk, lalu mereka kembali menonton TV sampai akhirnya terdengar azan subuh. Mereka pun sholat subuh berjamaah di rumah. Selesai sholat subuh, semua orang masuk ke kamar masing-masing. Ketika di kamar, dia langsung teringat dengan pacarnya dan benar saja, saat dia ketakutan semalam. Sebenarnya pacarnya telepon tapi dia takut untuk bersuara sampai akhirnya ketiduran. Dia cek, ternyata ada panggilan tidak terjawab sebanyak 17 kali dan ada 33 chat WA. Yang membuat Mas Pram syok adalah chat pacarnya yang terakhir. Tulisannya seperti ini, "Yang, kamu itu kemana saja sih? Aku telepon berkali-kali tidak diangkat. Tapi sekali diangkat, suara kamu aneh sekali. Mau aku tanya, teleponnya kamu matikan. Kamu sakit?" Membaca itu, jantung Mas Pram seperti hilang kontrol. Pikirannya sudah kemana-mana, karena semalam dia tidur dan sama sekali tidak memegang HP. Mas Pram penasaran. Akhirnya dia telepon pacarnya detik itu juga. Kata pacarnya Mas Pram, namanya Mbak Debbie, bilang kalau suara Mas Pram itu serak-serak seperti bapak-bapak dan malah nakut-nakutin Mbak Debbie. Katanya cuma bilang, terus mati. Begitu saja. Ditelepon lagi malah tidak diangkat. Di chat juga tidak dibalas. Ya sudah, Mbak Debbie langsung tidur. Mas Pram yang mendengar itu agak sedikit kurang nyaman dan meminta Mbak Debbie untuk mengalihkan obrolan mereka tanpa memberitahu Mbak Debbie tentang apa yang sebenarnya sedang dia alami. Singkatnya, hari sudah pagi. Setelah sholat subuh, Mas Pram tidak tidur karena teleponan bersama Mbak Debbie. Telepon tertutup karena Mbak Debbie mau siap-siap untuk kerja dan Mas Pram juga mau mandi. Pergilah dia ke kamar mandi. Pada waktu langkahnya sudah berdiri di depan pintu kamar mandi, dia melihat sang nenek dan Bu Samirah sedang berada di halaman belakang. Dia melihat neneknya memotong ayam, tapi yang bikin aneh adalah darah yang keluar dari leher ayam itu ditaruh ke sebuah mangkok kecil. Setelah itu, ayamnya tidak dibubuti untuk dimasak,
melainkan ayam itu ditaruh ke sebuah kresek berwarna hitam dan menyuruh Bu Sumirah membuangnya ke dalam sampah. Melihat gerak-gerik neneknya yang sedikit aneh, membuat Mas Pram penasaran. Akhirnya dia tidak jadi mandi, malah mengawasi sang nenek yang ditemani oleh Bu Sumirah. Terlihat langkah neneknya berjalan menuju luar pagar. Di sana sang nenek sedang berbicara dengan beberapa ibu-ibu di sekitar rumah neneknya. Samar-samar dia mendengar salah satu ibu-ibu itu bertanya, "Datang ke rumah ibu ya?" "Iya, orang itu pada ganggu cucu-cucuku," jawab sang nenek Mas Pram. "Wah, bahaya ini mbah, takutnya ambil tumbal lagi," kata ibu-ibu yang lain. "Sudah, tidak usah takut. Kalau datang ke rumahmu, semuanya tinggal siram darah ayam di depan pagar, biar tidak berani masuk lagi," jawab nenek Mas Pram sambil menuangkan darah di depan pagarnya. Darah itu terlihat bercampur dengan pasir yang ada di sana. Salah satu ibu-ibu yang di situ menyadari kalau Mas Pram sedang mengawasi mereka. Mereka semua langsung pamit pulang ke rumah masing-masing. Dan neneknya bersama Bu Samirah menghampiri Mas Pram. "Sini, duduk, tak ceritai apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini," ajak nenek kepada Mas Pram. Nenek, Bu Samirah, dan Mas Pram duduk di latar depan, lalu tiba-tiba dari arah belakang muncul Nita yang ikut nimbrung dan sang nenek mulai bercerita. "Dulu, di tahun 1993, di desa ini untuk pertama kalinya mengalami masalah yang besar. Lebih tepatnya, semenjak kematian tragis anak kembar laki-laki, Wiryo dan Tun. Anak kembar ini dibunuh dengan cara sadis oleh warga sekitar karena kedapatan menyantet seorang perempuan. Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang komennya selalu Mimin tunggu-tunggu. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan kelanjutan cerita dari akun Twitter emak @desi_prayogo1 yang berjudul Teror di Desa Sawahan, Pocong Kembar. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. "Sini, duduk, aku ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini," ajak nenek kepada Mas Pram. Nenek, Bu Samirah, dan Mas Pram duduk di latar depan, lalu tiba-tiba dari arah belakang ada Nita yang ikut nimbrung dan sang nenek pun mulai bercerita. Dulu, di tahun 1993, di desa ini, untuk pertama kalinya mengalami masalah yang besar. Lebih tepatnya, semenjak kematian tragis anak kembar laki-lakinya Wiryo dan Tun. Anak kembar ini dibunuh dengan cara sadis oleh warga sekitar karena kedapatan menyantet seorang perempuan. Perempuan ini adalah anak Dipyo. Dipyo sendiri dulu pernah menjabat sebagai lurah. Anak laki-laki kembar ini namanya Irul dan Ruli. Mereka tampan, tapi keduanya memiliki cacat fisik masing-masing. Yang Irul ada cacat di tangannya, di mana Irul tidak memiliki jempol di tangan kirinya. Kalau Ruli, semua jari kakinya tidak ada. Meski begitu, kedua anak kembar ini sekolah dari SD sampai SMA di sekolahan umum biasa. Suatu hari, Irul
suka dengan perempuan bernama Wiwin. Wiwin ini anaknya Dipyo, tapi anaknya memang terkenal sombong. Tidak tahu bagaimana Irul bisa tergila-gila dengan perempuan seperti itu dan mulai memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Tapi Wiwin yang mendengar itu malah menjadikan omongan Irul sebagai bahan bercandaan sampai ngatain fisik Irul. Berkali-kali Wiwin teriak ke arah telinga Irul kalau dia itu tidak pantas jadi pacar Wiwin. Selain tidak level masalah harta, Wiwin juga menjelek-jelekan Irul yang tidak memiliki jari jempol di tangan kirinya. Intinya, omongan Wiwin saat itu benar-benar menyakiti perasaan Irul. Ruli, yang niatnya ingin membela Irul, malah juga menjadi sasaran bulian Wiwin dan gengnya. Secara Irul dan Ruli, sebagai seorang laki-laki, dihina-hina seperti itu jelas malu dan marah. Singkatnya, si kembar ini yang memang dasarnya keluarga dukun mulai bertindak di luar nalar. Jadi ayah mereka, Wiryo, dulu terkenal sebagai seorang dukun yang suka mengobati orang sakit. Tapi warga tidak ada yang tahu kalau Wiryo juga mendalami ilmu teluh. Bahkan ilmu itu juga dikuasai oleh anak kembarnya. Tidak ada yang tahu kapan pastinya si kembar ini mulai mengirim teluh ke Wiwin. Tahu-tahu Wiwin sudah mulai sakit-sakitan dan sudah tidak masuk ke sekolah. Untuk keluar rumah saja Wiwin sudah tidak pernah, karena tubuh Wiwin ini kulitnya seperti menggelembung-gelembung. Dari wajah sampai ujung kaki, semuanya gelembung-gelembung, dan kulit yang menggelembung itu ada semacam cairan di dalamnya. Kalau gelembung di kulitnya itu meletus, Wiwin akan menjerit kesakitan, dan bau cairan yang keluar itu sangat tidak sedap. Ketika satu gelembung meletus, maka akan tumbuh gelembung di permukaan kulitnya yang lain, bahkan sampai ada yang menumpuk. Dipyo dan keluarganya sudah mengobatkan Wiwin kemana-mana, tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Wiwin yang terkenal cantik, kini telah berubah menjadi monster menyeramkan. Hingga akhirnya Wiwin tidak mampu bertahan, dia memilih untuk mengakhiri semuanya dalam kematian. Ya, Wiwin meninggal di atas pangkuan ibunya. Ucapan terakhir Wiwin adalah permintaan maaf karena telah menghina si kembar. Akhirnya, Wiwin dimakamkan, tapi ironisnya semua itu hanya dilakukan oleh pihak keluarga. Tetangga sekitar tidak ada yang berani menyentuh jasad Wiwin karena semuanya pada geli. Setelah proses pemakaman, Dipyo langsung menghampiri rumah Wiryo. Bukannya menyampaikan pesan terakhir anaknya, Dipyo malah marah-marah di rumah Wiryo. Seisi rumah Wiryo, semua dibuat berantakan oleh anak buah Dipyo. Wiryo yang tidak tahu apa-apa akhirnya tersulut emosi dan keduanya mulai bertengkar. Bersyukur ada yang memisahkan keduanya. Dan semenjak hari itu, keduanya tidak saling tegur sapa, apalagi istri keduanya. Bagaimanapun, Wiwin di mata Dipyo adalah sesuatu yang berharga. Selain Wiwin anak tunggal, juga istrinya yang sudah tidak bisa hamil lagi karena rahimnya ada masalah. Kehilangan Wiwin artinya Dipyo seperti sudah kehilangan harapan hidup. Tapi sang istri berhasil menguatkan Dipyo. Sampai suatu hari, sahabat Wiwin datang ke rumah Wiwin sambil berteriak-teriak dari arah luar. Dipyo mengintip dari jendela rumahnya. Teman Wiwin menggeret si kembar menuju ke rumahnya. Terlihat penampakan wajah si kembar sudah babak belur tidak karuan. Dipyo dan sang istri keluar. Bukan hanya mereka, tapi satu warga begitu antusias dengan apa yang sedang terjadi. Saat Dipyo sudah berada di luar, teman Wiwin ini melempar salah satu tas dari anak kembar ini ke arah Dipyo. Begitu Dipyo buka tas itu, betapa terkejutnya Dipyo ketika di dalamnya dia temukan foto anaknya berada di bawah sebuah boneka jerami
sambil ditusuk-tusuk oleh 25 jarum. Sekitar 25 jarum yang ada di atas boneka jerami itu. Lalu, foto dan boneka jerami itu direkatkan dengan sebuah lelehan lilin. Berarti, itu tandanya anak Dipyo sudah dikirimi teluh oleh kedua anak kembar ini. Naasnya, teluh yang anak kembar ini gunakan memerlukan tumbal. Karena bersamaan dengan meninggalnya Wiwin, banyak sekali puluhan ayam milik warga yang meninggal setiap bulannya. Dan selalu di hari yang sama, yaitu Minggu Wage. Pas dinalar, Minggu Wage adalah wetonnya Wiwin. Selesai mendapatkan kejelasan panjang lebar, terlihat wajah Dipyo marah semarah-marahnya. Dia tidak bisa menerima alasan apapun yang sampai tega membuat anaknya menderita hingga menjemput ajalnya. Dipyo langsung menyuruh anak buahnya untuk menggeret anak kembar ini ke lapangan bola di dekat sana. Di sana, Dipyo memandang benci kedua anak laki-laki ini, hingga akhirnya Dipyo mulai menghunuskan pisaunya ke tubuh Irul dan Ruli. Keduanya lemas, bersimbah darah di tengah-tengah lapangan itu. Tidak ada satupun warga yang mau menolong kedua anak ini. Hingga akhirnya, perlahan-lahan, keduanya meninggal di tengah-tengah lapangan bola. Tidak lama kemudian, Wiryo dan Tun datang. Terdengar suara jejeritan berasal dari Tun dan suara amarah dari mulut Wiryo. Berkali-kali, Wiryo mengumpat dan kedatangan keduanya sudah terlambat karena Irul dan Ruli telah tiada. Saat Wiryo ingin marah ke Dipyo, dengan lantang Dipyo berkata, "Anakku mati di tanganmu, berarti anakmu harus siap mati di tanganku." Wiryo yang mendengar itu tidak bisa berkelak. Ditambah semua bukti yang diberikan Dipyo kepada Wiryo tentang perbuatan mereka ke Wiwin. Wiryo menyesal karena mengizinkan sang anak selalu melihat setiap ritual yang dia lakukan. Dia juga tidak menyangka kalau anaknya akan mempraktekkan hal yang serupa. Meski begitu, Wiryo tetap tidak terima. Apalagi sang istri terus menangis memeluk jasad anaknya yang sudah meninggal bersimbah darah. Ditambah perlakuan tetangganya yang tidak mau membantu membawa kedua jasad anaknya membuat Wiryo muntap. Saat itu, yang bersedia membantu hanyalah kakeknya Mas Pram, Pak Basuki, dan Pak Dulo. Yang lainnya malah pergi pulang ke rumah masing-masing. Jasad si kembar dibawa dengan geledekan pasir menuju ke rumahnya, sedangkan Wiryo masih ada di lokasi si kembar terbunuh. Entah apa yang dilakukan Wiryo saat itu, tapi samar-samar kakeknya Mas Pram melihat Wiryo menaburkan sesuatu ke dalam genangan darah bekas jasad si kembar sambil duduk bersimpuh di sana. Bibirnya seperti mengucap sesuatu sampai terlihat komat kamit, dan tidak lama kemudian berjalan menghampiri mereka semua. Jasad si kembar juga hanya mereka berlima yang mengurus, mulai dari memandikan, mengkafani, sampai menyiapkan liang lahat. Iya, hanya mereka berlima. Nenek Mas Pram yang menceritakan itu semua merasa perlakuan warga saat itu sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Memang dua anak ini salah, tapi kan ada hukum. Biarkan hukum yang bertindak. Nyatanya, sampai sekarang tidak ada yang mengusut kasus tentang si kembar ataupun kasus Wiwin. Jangankan hukum, tahlilan untuk anak-anak malang ini saja sama sekali tidak diadakan. Efeknya semenjak itu, satu desa mulai mendapat gangguan. Banyak sekali warga yang mengaku rumahnya didatangi dua sosok pocong setiap malam. Pocong ini mengeluarkan darah di tubuhnya dan baunya anyir sekali. Orang-orang percaya kalau kedua pocong itu adalah si kembar yang arwahnya dibangkitkan. Pasti saat itu Wiryo telah melakukan ritual tersebut agar anaknya bisa membalaskan dendamnya kepada warga sekitar. Tapi kakeknya Mas Pram
Tidak pernah menceritakan kejadian yang Wiryo lakukan kepada warga karena kakek Mas Pram bukan tipe orang yang suka usil. Lama-kelamaan, teror pocong itu mulai menimbulkan korban. Tiba-tiba, angka kematian meningkat di sini. Banyak orang yang meninggal dengan pola yang sama, yaitu di setiap jasad orang yang konon katanya dijadikan tumbal. Jari tangan dan kakinya semua hilang. Selain itu, setiap jasad tersebut jantungnya hilang. Dulu, desa ini kelam sekali. Hingga Dipyo dan sang istri ditemukan meninggal di rumahnya. Jasad Dipyo dan istrinya meninggal dengan posisi yang sama dengan mereka-mereka yang dijadikan tumbal. Apakah Dipyo dan istrinya termasuk dalam list korban pocong kembar ini? Entahlah. Tidak lama kemudian, Tun, istri Wiryo pun juga mengembuskan nafas terakhirnya. Bukan dijadikan tumbal, melainkan sakit karena kepikiran dengan si kembar. Kematian Tun tidak bisa diterima oleh Wiryo. Hingga setelah 7 hari kepergian istrinya, Wiryo pun menyusul. Wiryo memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di rumahnya. Makin tidak karuan situasi desa saat itu. Teror pocong kembar itu masih terus berlanjut. Kematian puluhan ayam setiap minggu wage di desa itu juga masih terus terjadi. Sejak matahari terbenam, sudah tidak ada warga yang berani beraktivitas di luar rumah, bahkan banyak yang pindah ke desa lain. Sampai warga-warga yang masih tersisa di desa ini berinisiatif untuk memanggil seseorang yang memiliki ilmu supranatural tinggi datang ke desa itu. Dan benar saja, tidak lama kemudian datanglah seorang bapak-bapak tua ke desa. Katakanlah, beliau sebagai dukun yang fasih dalam ilmu-ilmu seperti ini. Tanpa mendapat informasi yang banyak dari warga, bapak ini sepertinya sudah paham dengan apa yang sudah terjadi di sini. Bapak ini hanya meminta semua warga berkumpul di lapangan tempat kejadian itu tepat malam minggu wage. Bapak itu juga tidak menjelaskan apa maksud dan tujuan beliau. Ya, hanya sebatas menyuruh warga untuk melakukan apa yang beliau perintahkan. Hari yang ditunggu tiba. Semua warga bergerombol memenuhi lapangan tersebut. Tidak ada satupun orang yang tidak hadir di malam itu. Bahkan yang sudah pindah sampai menyempatkan hadir karena dia juga ingin selamat dari teror pocong tersebut. Ritual mulai digelar. Nampak bapak tua itu mengucapkan beberapa mantra-mantra ritual. Beliau mengelilingi bekas tempat si kembar terakhir kali mengembuskan nafas sambil melempar aneka bunga dan tetap merapal mantra sambil mata terpejam. Belum lama, tahu-tahu bapak tua ini berhenti berputar dan langkahnya diam di tempat, membuat semua orang khawatir. Pelan-pelan, bapak itu membuka matanya dan sedikit terkejut melihat ada 2 sosok pocong berdiri di belakang semua warga yang sedang duduk bersila, menyaksikan bapak tua itu melakukan ritual. Bapak itu berkata dengan suara lirihnya, "Sudah datang, Nak. Cepat ke sini." Warga yang mendengar itu langsung melihat ke arah yang dilihat oleh bapak tua itu. Sontak, semua orang langsung lari berhamburan melihat 2 sosok pocong di belakang mereka. Pocong itu terbang menghampiri bapak tua dan mereka terlihat seperti sedang adu kekuatan. Pada akhirnya, pocong si kembar bisa ditaklukkan oleh bapak tua ini. 2 pocong ini seperti tidak berdaya dan hanya berdiri di depan si bapak tua. Lalu bapak tua seperti mengeluarkan sesuatu dari dalam celana depannya, dan ternyata itu sebuah keris kecil. Mungkin ukurannya setelapak tangan manusia. Tanpa basa-basi, bapak tua ini langsung menancapkan keris ke arah bola mata kedua pocong ini dan beliau congkel keluar. Setelah bola mata kedua pocong itu berhasil beliau keluarkan,
Beliau langsung meremas hancur dengan tangannya dan bapak tua ini berkata, "Aku tidak tahu mantra apa yang bisa menidurkan kembali arwah kedua pocong ini. Karena yang tahu mantranya hanya orang yang mengikat arwah ini dan membuatnya gentayangan membalas dendam." Setelah bola mata kedua pocong itu berhasil beliau keluarkan, beliau langsung meremas hancur dengan tangannya. Bapak tua ini berkata, "Aku tidak tahu mantra apa yang bisa menidurkan kembali arwah kedua pocong ini. Karena yang tahu mantranya hanya orang yang mengikat arwah ini dan membuatnya gentayangan membalas dendam. Sedangkan orang itu sudah meninggal, sehingga kita tidak bisa bertanya apa mantranya. Cara satu-satunya yang bisa aku lakukan hanyalah menghancurkan kedua bola matanya agar dia tidak dapat melihat orang-orang sekitarnya. Dia hanya bisa mengetahui jika di depannya ada manusia melalui suara. Maka, jika kalian ingin terhindar dari pocong ini, caranya hanya tidak boleh bersuara. Kalau kalian bersuara, maka pocong ini tidak segan-segan untuk mengambil nyawa kalian sebagai tumbal balas dendamnya. Cara satu-satunya, hindari kegiatan apapun di luar rumah jika kalian sudah melihat matahari terbenam di sebelah barat. Jangan ada lampu yang menyala di sepanjang jalan desa ini. Untuk penerangan, tetap harus ada, tapi kalian hanya boleh menyalakan obor masing-masing satu di setiap rumah warga. Pengapesan dari pocong ini adalah darah ayam kampung. Bagi kalian yang rumahnya sudah didatangi pocong ini, besok paginya kalian harus menyembelih seekor ayam kampung. Lalu ambil darah ayam itu seperlunya dan siram darah itu di halaman rumah kalian. Lakukan hal yang sama ketika masuk malam Minggu Wage. Setelah itu, pocong kembar ini dilepas. Dan semenjak kedua pocong ini meneror warga dengan mata yang menyala, sama seperti yang dilihat Nita pada waktu itu. Matanya bukan berwarna merah menyala, melainkan itu matanya yang berlubang dan penuh dengan darah. Itulah kenapa nenek tadi menyiram darah ayam di depan rumah, karena Mas Pram dan Nita sudah disambut dengan pocong itu. Jadi nenek hanya kepikiran saja. Tapi nenek tahu kalau pocong itu tidak akan melukai keluarga mereka, karena dia juga pasti tahu tentang apa yang sudah dilakukan kakek Mas Pram kepada keluarganya. Dia kemari hanya ingin menyambut dua cucu kakek yang tidak pernah main ke sini, bahkan saat kakek meninggal karena sakit. Begitulah akhir dari penjelasan nenek Mas Pram. Beliau hanya tersenyum memandang Mas Pram dan Nita. Dalam hati, Mas Pram merasa menyesal karena tidak pernah ke desa, bahkan saat proses pemakaman kakeknya. Tapi ini bukan salahnya. Orang tuanya lah yang melarang Mas Pram untuk datang ke desa. Sekarang, Mas Pram paham kenapa ritual yang dilakukan warga desa itu agak sedikit aneh. Tujuannya hanya ingin menyelamatkan diri mereka agar tidak dijadikan tumbal balas dendam pocong kembar ini. Sangat-sangat ironis dan cukup menyayat hati. Itulah kenapa kita harus menjaga betul-betul tutur kata kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Karena kita belum tentu tahu apa yang ada di dalam hati orang lain. Kita juga tidak bisa menebak jalan pikiran orang lain. Jadi, jaga sikap dan tutur kata. Itu pilihan terbaik dalam hidup bersosialisasi. Apa teror Mas Pram berhenti di situ? Tidak. Masih ada beberapa teror yang dialami oleh Mas Pram dan juga akan aku sertakan. Teror-teror yang bersumber dari tetangga-tetangga sekitar rumah neneknya. Kalau puncak yang dialami Mas Pram itu pas malam takbiran, karena sebelum-sebelumnya dia hanya mendapat teror seperti ada seseorang yang memanggil namanya dari luar pagar dan beberapa siluet bayangan di luar jendela kamarnya. Tapi kalau pas malam takbiran ini cukup bikin trauma, kata Mas Pram.
Di desa ini tidak ada suara takbir orang-orang yang berkeliling desa, dan malam itu lantunan suara takbir hanya berkumandang samar-samar dari rumah Pak RT setempat. Sedangkan Mas Pram ini agak kecewa. Kalau dia tahu kondisi desa neneknya seperti itu, mendingan sang nenek saja yang ke kota. Berhubung sudah terlanjur jadi, ya sudahlah. Malam itu, Mas Pram lagi-lagi tidak bisa tidur. Dia nonton TV seorang diri di ruangan depan, sedangkan yang lain sudah tidur pulas di kamar masing-masing. Ada stasiun TV yang menayangkan tablik akbar dan melantunkan takbir. Terus, dia juga mendengar ada suara takbir yang lebih kencang daripada di TV, dan sumber suaranya lagi-lagi berasal dari luar rumahnya. Dia berpikir itu tidak mungkin warga sekitar. Mana berani warga menyalahi aturan kampung yang sudah dibuat dari lama. Lantas, Mas Pram ini penasaran. Dia mulai berjalan pelan-pelan ke arah jendela ruang tamu. Di situ, Mas Pram menangkap banyak sekali sosok pocong berbaris di depan rumahnya. Dan saat dia mengedarkan pandangannya, dia merasa barisan pocong ini berjejer dari pojok timur sampai barat. Seakan barisan pocong ini memenuhi semua jalanan area kampung tersebut. Masih dengan posisinya yang berdiri di depan jendela menatap keluar, tiba-tiba barisan pocong yang berdiri pas di depan rumah neneknya semua menoleh ke arah Mas Pram. Pocong-pocong itu berkata, Ayo, ikut ke sini, Pram. Mas Pram langsung pergi meninggalkan ruang tamu dan masuk ke dalam kamar neneknya. Neneknya yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres lalu langsung berucap, Sudah, di sini saja tidur, di sebelah nenek. Biarkan TV-nya hidup, lampu depan nyala. Sudah, biarkan saja. Kan nenek sudah nyuruh tidur dari tadi. Kenapa tidak buru-buru tidur sih, Nak? Mas Pram yang ketakutan cuma bisa meringkuk di pelukan sang nenek hingga dia mulai ketiduran. Dan sekarang kita masuk ke aneka teror yang dialami oleh tetangga Mas Pram. Pengalaman selanjutnya ini datang dari Mbak Tuin. Mbak Tuin adalah tetangga sebelah rumah neneknya Mas Pram. Mas Pram mendengar cerita ini di hari kelima dia tinggal di rumah sang nenek, dan dia juga waktu itu tidak sengaja mendengar perbincangan sang nenek dengan Mbak Tuin di luar rumah. Di situ juga ada ibunya Mas Pram yang sedang menimang-nimang bayi Mbak Tuin. Mbak Tuin ini posisinya baru melahirkan dan anaknya masih baru 4 bulan. Sekitar beberapa hari yang lalu anak Mbak Tuin ini habis imunisasi dan malamnya demam. Semalaman, Mbak Tuin tidak bisa tidur karena anaknya menangis terus. Diberi ASI tidak mau, susu botol tidak mau, terus digendong masih menangis terus. Suami Mbak Tuin ada proyekan di luar kota. Otomatis Mbak Tuin hanya berdua dengan anaknya di rumah. Saat Mbak Tuin sudah mulai pasrah karena anaknya tidak mau tidur, jadi dia bawa anaknya ke ruang tamu sambil menonton TV. Di situ, anak Mbak Tuin masih sesekali merengek. Pikir Mbak Tuin, ya mungkin karena pengaruh demamnya. Hampir stres malam itu Mbak Tuin. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba ada yang menyanyi lelo lidung dan suaranya berasal dari luar rumahnya. Suaranya itu berasa seperti di luar pas dinding depan rumahnya. Mendadak, tubuh Mbak Tuin merinding semua. Terus dia melihat ke arah anaknya. Anaknya ini seperti tertawa-tawa sendiri sambil menoleh ke arah jendela depan. Waktu Mbak Tuin menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara nyanyian itu masih ada. Mbak Tuin yang merasa takut langsung mematikan TV dan membawa anaknya masuk ke kamar. Terus, dia kasih anaknya susu botol. Ternyata mau. Sedangkan suara itu masih tetap kedengaran
Walau sekarang posisi Mbak Tuin sudah di kamar. Dilihatnya lagi ke arah anaknya. Tiba-tiba anak Mbak Tuin langsung tidur terlelap sampai mendengkur. Dilepaslah botol susu dari mulut anaknya. Dan dia pun ikut tertidur, lalu bangun di keesokan harinya seperti biasa. Teman-teman pernah mendengar tidak lagu itu? Lagu Lelo Lelo Ledung yang liriknya kalau tidak salah seperti ini. Tak lelo, 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 ledung. Coba kalian yang tahu bisa melanjutkannya di kolom komentar. Entah siapapun yang menyanyikan lagu itu, tapi syukurnya bisa membantu Mbak Tuin menidurkan anaknya. Cerita selanjutnya yang kedua datang dari Ibu Yana. Kalau Ibu Yana ini rumahnya pas di depan rumah neneknya Mas Pram. Untuk informasi, kamar mandi di rumah Ibu Yana ini letaknya di luar rumah, tidak jauh jaraknya. Jadi keluar rumah sebelah kanan sudah kamar mandinya, cuma tidak satu atap. Cerita ini Mas Pram dengar di hari ke-7 dia menginap di rumah neneknya. Waktu itu pagi-pagi saat Mas Pram olahraga dan Bu Yana ini menyapu latar rumahnya sambil ngobrol dengan ibunya. Kebetulan Bu Yana ini kakak kelas ibunya Mas Pram sewaktu SMA. Oh iya, lupa juga, neneknya Mas Pram ini adalah orang tua dari ibunya. Kembali ke Bu Yana. Bu Yana ini cerita bahwa semalam itu hawanya lebih dingin dari biasanya. Saking dinginnya membuat Bu Yana beser malam-malam. Biasanya Bu Yana selalu menyediakan 2 ember di dapur kalau sewaktu-waktu beliau kebelet beser malam-malam. Satu untuk tempat beser dan satunya lagi berisi air bersih untuk cebok. Tapi hari itu beliau lupa menyiapkan semuanya, yang artinya beliau harus ke kamar mandi. Secara pantangan keluar rumah kalau malam masih tetap berlaku. Tapi bagaimana lagi? Malam itu beliau sudah tidak tahan, jadi beliau nekat tetap keluar ke kamar mandi. Beliau bangunkan anak dan suaminya, juga tidak ada yang bangun. Saat beliau masuk ke kamar mandi, tidak kenapa-kenapa. Akan tetapi waktu beliau mau keluar kamar mandilah kejadian itu terjadi. Pas selesai cebok dan mau buka pintu, tiba-tiba ada suara gedoran dari luar pintu kamar mandinya. Gedorannya itu bukan tangan melainkan seperti kepala yang dibentur-benturkan ke pintu. Firasat Bu Yana sudah tidak enak malam itu, dan beliau mengurungkan niatnya untuk keluar kamar mandi. Daripada terjadi yang tidak-tidak, akhirnya Bu Yana memutuskan untuk tidur di kamar mandi. Tidak apa-apa, kedinginan sebentar, yang penting tidak sampai ketemu pocong itu. Karena beliau sudah paham yang di luar saat itu pasti si pocong kembar. Ya lumayan, Ibu Yana di kamar mandi mulai jam 2 dini hari sampai jam 7 pagi. Itu pun beliau kebangun gara-gara anak perempuannya memanggil-manggil nama beliau dari luar, dan saat beliau keluar ternyata sudah pagi. Selama di kamar mandi, beliau tidur sambil duduk menyender ke tembok. Alhasil masuk rumah langsung minta kerok. Pengalaman terakhir dialami oleh Pak Gembir. Beliau masih satu keluarga dengan mendiang kakeknya Mas Pram. Rumahnya juga tidak terlalu jauh dari rumah neneknya. Kalau cerita Pak Gembir ini agak sedikit membuat melo. Masalahnya adalah anak beliau yang jadi korbannya yang bernama Denny. Saat itu Pak Denny baru saja bercerai dengan sang istri karena beliau saat itu menganggur dan ekonomi rumah tangganya tidak stabil. Hutang di mana-mana. Dan intinya Pak Denny dalam situasi stres sekali. Sekitar habis asar, Pak Denny pamit dengan orang tuanya untuk ke rumah temannya di kota. Pikir Mbah Gembir dan sang istri
kalau Pak Denny malam itu tidak akan pulang. Toh Pak Denny tahu kalau di desa itu sedang gencar-gencarnya teror. Berangkatlah Pak Denny ke kota naik motor. Dan kejadian ini sekitar tahun 1997. Singkat cerita, Mbak Gembir melihat ada suara motor malam. Beliau penasaran dan mengintip dari jendela rumahnya. Ternyata itu Pak Denny yang datang dalam kondisi mabuk. Mbak Gembir was-was karena saat itu sudah jam 1 dini hari. Niat Mbak Gembir membuka pintu dan menyuruh anaknya masuk, tapi tiba-tiba ada angin berhembus sangat kencang di luar rumah. Akhirnya Mbak Gembir tidak jadi membukakan pintu dan mengintip lagi ke arah jendela. Sontak Mbak Gembir kaget. Mbak Gembir melihat banyak sekali pocong berdiri memutari tubuh Pak Denny. Pak Denny yang masih di bawah pengaruh alkohol cuma berdiri sambil sempoyongan. Lah, Mbak Gembir ini bingung. Antara mau menyelamatkan anaknya tapi dia juga bakal dalam bahaya atau membiarkan anaknya menjadi korban. Karena posisi Pak Denny berdiri ini, sekitarnya sudah penuh dengan pocong-pocong yang berdiri mengitarinya. Tidak lama kemudian, istri Mbak Gembir bangun. Terus beliau ke posisi Mbak Gembir dan sama-sama melihat ke arah luar. Spontan, istri Mbak Gembir berteriak, "Denny!" Langsung, pocong-pocong yang awalnya melihat ke arah Pak Denny, tiba-tiba memutar kepala melihat ke arah rumah Mbak Gembir. Buru-buru, Mbak Gembir membungkam mulut istrinya. Mbak Gembir mulai pasrah karena beliau tahu apa yang nantinya akan terjadi kepada Pak Denny. Sedangkan istri Mbak Gembir ini hanya bisa menangis sambil mulutnya ditutup dengan tangan Mbak Gembir. Tidak lama kemudian, suasana depan rumah Mbak Gembir sepi. Angin kencang tadi langsung hilang. Mbak Gembir memberanikan diri untuk mengintip kembali dan betapa syoknya beliau melihat Pak Denny sudah tersungkur di atas tanah. Istrinya yang melihat itu langsung pingsan dan Mbak Gembir hanya menangis tanpa mengeluarkan suara di kamarnya sambil berusaha menyadarkan istrinya. Jasad Pak Denny baru diangkat keesokan harinya dalam kondisi yang sangat tragis dan dikerumuni oleh lalat. Kondisinya pun sama dengan korban-korban yang lain. Pak Denny akhirnya dimakamkan hari itu juga di TPU sekitar. Sudah pasti, orang yang bertemu pocong itu kalau mengeluarkan suara akan meninggal. Terakhir, pas Mas Pram dan keluarganya mau balik ke kota, di arah jalan keluar kampung itu ramai sekali orang. Gara-gara ada ODGJ yang meninggal dengan ciri-ciri sama persis dengan korban-korban dari sosok pocong kembar. Akankah sosok pocong kembar masih terus mencari mangsa? Jawabannya, iya. Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @netrasandikala berjudul asli Pocong Masyanu akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Semoga kalian suka dan terhibur. Langsung saja, selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Cerita ini mungkin tidak seseram cerita-cerita lain, namun mungkin ini bisa menjadi pengingat bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan misteri. Hal gaib tidak kasat mata selalu berdampingan di sekitar kita. Aku merupakan seorang mahasiswa di kota R.
Panggil saja aku Vian. Saat ini aku sedang menempuh semester 5. Di jurusan yang kuambil, semester 5 atau 6 merupakan waktu yang krusial bagi mahasiswa. Sungguh padat dan banyak tugas yang diberikan oleh dosen. Belum lagi kegiatan lain di luar perkuliahan. Kadang harus pulang sampai larut malam untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Aku ingat waktu itu menunjukkan pukul 10 malam. Seharian penuh kulalui dengan begitu banyak aktivitas yang menguras tenaga. Namun entah kenapa aku merasa sulit untuk memejamkan mata. Badanku terasa lelah, tapi mataku tidak mau diajak bekerja sama untuk beristirahat. Ku bolak-balikkan badan mencari posisi yang nyaman, namun kantuk tidak kunjung datang. Sialan, kenapa malah tidak bisa tidur? Ayolah, gerutuku sambil masih bergerak ke sana kemari. Malam kian larut. Suasana jangkrik mulai mengimbangi dinginnya malam. Beberapa kali terdengar suara besi dari tiang listrik yang dipukul oleh para bapak-bapak yang sedang berronda, yang berarti sudah tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara mesin cuci yang berbunyi dari arah belakang rumah. Tumben, jam segini ada yang nyuci, batinku. Mas, ngapain nyuci tengah malam? Terdengar suara bapakku dari dalam kamarnya. Loh, kirain ibu yang lagi nyuci. Aku tidak mencuci kok pak, jawabku dari dalam kamar. Memang rumahku tidak begitu besar, hanya memiliki satu ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar tidur, dan toilet, serta dapur. Saat ini kami hanya tinggal berempat, dan adikku masih berumur 3 tahun, jadi dia tidur bersama orang tuaku. Ku coba untuk melihat, pikiranku tidak menuju ke arah hal-hal di luar nalar, tapi model mesin cuci di rumahku terbilang model baru. Loh, colokannya nggak nancep, ujarku bingung dalam hati. Seketika bulu kuduku meremang. Langsung aku setengah berlari menuju kamar, ku rebahkan tubuhku dan kupepetkan dengan dinding. Segera ku tutup mukaku dengan guling agar tidak bisa melihat apapun di sekitarku. Ku rasakan hembusan angin merayap dari sisi kanan tubuhku yang tidak menempel dinding. Angin dingin ku rasakan menjalar dari kaki hingga lengan atasku. Entah kenapa, aku berpikiran aneh-aneh selama ini. Aku tidak pernah menemui kejadian seperti ini. Aku hanya mendengar dari beberapa teman atau cerita yang berasal dari YouTube atau platform lain. Tok 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 tok. Suara ketukan muncul dari jendela kamar tidurku. Aku mencoba berpikir positif, mungkin itu cuma hewan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terdengar pengumuman dari toa masjid yang tidak jauh dari tempat tinggalku. Siapa yang meninggal? Batinku. Setelah pengumuman selesai, ternyata itu tetanggaku yang berbeda 1 gang. Terdengar derit pintu terbuka. Aku yakin itu pasti bapakku. Dia mungkin akan pergi ke tempat duka untuk melayat. Setelah beberapa waktu terdengar suara langkah dan derit pintu, suasana kembali senyap. Bapak kemana, Bu? Tanyaku kepada ibu yang sedang menyuapi adikku. Pagi ini aku bangun terlambat. Untung tidak ada perkuliahan pagi. Jadi masih bisa bersantai dan menikmati sarapan yang dimasakkan oleh ibuku. Kamu itu kebiasaan, Mas. Mandi dulu baru makan, belum cuci muka, omel ibuku. Bapak sudah berangkat kerja,
Mungkin nanti pulang cepet mau takziah di tempat Mas Yanu. Bukannya Bapak semalam sudah ke sana, Bu? Tanyaku keheranan. Setauku, Bapak ketika sudah sekiranya membantu hajatan atau prosesi pemakaman, maka dia selepas bekerja baru datang lagi ke tempat yang sedang punya hajat. Karena memang kantor Bapak yang lumayan jauh dari rumah, ditambah dengan perizinan dari kantornya yang cukup sulit. Belum, Bapakmu sudah ngorok semalam, malah baru tahu tadi pagi pas Ibu kasih tahu, jawab Ibu. Lah, semalam yang keluar rumah siapa, Bu? Sahutku penasaran. Tidak ada yang keluar rumah. Orang Ibu pas ada pengumuman lagi ada di kamar mandi, lanjutnya. Aku berpikir, apa mungkin aku bermimpi? Jelas sekali ada orang sedang berjalan dan membuka pintu. Atau memang aku sudah tertidur dan karena terbawa suasana, jadi aku memimpikan sesuatu yang tidak-tidak. Nanti kamu ikut takziah bareng Bapak ya, Mas? Pinta ibuku. Siangnya, sebelum acara pemakaman Bapak pulang dengan kendaraan roda 2 yang sudah cukup berumur, ku perhatikan raut wajahnya yang lelah, tapi selalu ia samarkan dengan senyuman. Assalamualaikum. Loh, Mas, gak kuliah? Ucap Bapak saat menyodorkan tangan kanannya. Kelas kosong, Pak. Cuma ada 1 mata kuliah, jadi libur hari ini, sahutku. Ya sudah, habis ini ikut Bapak takziah ke tempat Mas Yanu ya. Iya, Pak. Memang meninggal karena apa sih, Pak? Beberapa hari yang lalu lihat dia dan kelihatan sehat, tanyaku penasaran dengan sebab meninggalnya tetanggaku. Iya, beberapa waktu lalu memang aku sempat bertemu di warung tongkrongan yang sering kukunjungi bersama teman-temanku. Mas Yanu saat itu datang untuk membeli cemilan. Namun karena beliau sosok yang jarang bergaul, aku pun tidak terlalu bertegur sapa dengannya. Kurang tahu, Mas. Katanya sih meninggalnya mendadak. Sudah dicoba dibawa ke rumah sakit tapi di perjalanan sudah tidak ada, jawab ayah sambil menggendong adikku. Setelah ayah makan siang dan menghabiskan sebatang rokoknya, beliau mengajakku untuk pergi ke rumah duka. Sesampainya di sana, terlihat banyak orang yang datang melayat. Sedang prosesi upacara pemakaman akan segera dilakukan. Hari itu cuaca cukup mendung. Kulihat burung-burung mulai berterbangan di langit secara berkelompok. Hal ini menunjukkan mungkin sebentar lagi akan hujan lebat. Semoga tidak hujan ya, Pak, ujarku kepada Bapak yang berada di sebelah kananku. Iya, kasihan nanti kalau hujan, sahutnya dengan masih melihat prosesi pengangkatan jenazah. Tibalah waktunya untuk menuju ke pemakaman. Karena jaraknya yang tidak jauh, mungkin hanya membutuhkan waktu 15 menit, maka tidak ada mobil ambulan kali ini. Jenazah dipikul oleh keluarga atau warga menuju pemakaman yang ada di ujung kampung. Tiba-tiba terdengar suara lirih tangis seorang laki-laki. Suaranya begitu sendu dan menyayat siapa saja yang mendengarnya. Saat itu aku berpikir mungkin anggota keluarga dari Mas Yanu. Namun kulihat di sekelilingku tidak ada laki-laki yang menangis di dekatku. Suara itu benar-benar lirih tapi terdengar jelas. Ah, tidak mungkin. Masa itu suara dari Mas Yanu, batinku. Dan saat mengucapkan itu bulu kuduku meremang dengan hebatnya. Malam kembali datang. Aku sedang berada di kamarku untuk mengerjakan tugas kuliahku. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu. Mas, mau ikut tahlil di tempat Mas Yanu tidak? Terdengar suara bapakku dari luar pintu. Tidak ya, Mas lagi nyelesain tugas buat besok, sahutku. Ya sudah, jangan lupa makan.
Nanti pintu depan jangan lupa dikunci, biar pintu gerbang saja yang dibuka." Setelah itu, aku mendengar deru suara motor bapak. Tumben, bapak bawa motor cuma dekat lagi, batinku. Karena rasa penat dan kantuk yang mulai datang, aku mulai mencoba untuk mengusirnya dengan memilih beberapa channel YouTube untuk menemaniku. Aku suka mendengarkan podcast horor, entah itu kejadian nyata atau tidak. Beberapa channel kubuka, namun tidak ada yang update malam itu. Aku mencari di kolom pencarian dan kutuliskan cerita horor. Muncullah beberapa cerita. Kulihat perlahan dan mencari penonton yang banyak, dan kudapatkan cerita tentang sosok pocong penunggu kamar mandi. Malam kian larut. Aku menikmati mengerjakan tugas sambil mendengar podcast dengan headset yang berada di telingaku. Kemudian, lirih aku mendengar suara tangisan mirip sekali dengan suara tadi siang di pemakaman. Kupikir itu dari suara podcast yang kudengarkan. Namun, ketika aku dengarkan lagi, ternyata itu berasal dari luar kamarku yang langsung menghadap ke karpot rumah. Langsung saat itu, terasa bulu kuduku berdiri. Jantungku berdebar dengan cepat. Sungguh, baru pertama kali aku merasakan hal seperti ini. Untuk mengusir kegelisahan yang muncul, aku keluar kamar menuju kamar orang tuaku. Setidaknya ada ibu dan adikku. Tok 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 tok. "Bu, ibu sudah tidur?" tanyaku sambil mengetuk pintu kamar orang tuaku. Beberapa kali ku ketok, namun tidak ada sahutan. Ku coba buka pintu kamar tersebut dan ternyata kosong. Saat ini aku berada di rumah sendirian. Ku tengok jam dinding yang berada di atas TV ruang keluarga, jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku lupa, ibu dan adikku menginap di tempat kakek nenekku di kampung sebelah. Sebentar lagi bapak pulang, ucapku dalam hati. Walau ketakutan dan kegelisahan masih kurasakan. Ku coba untuk menghidupkan TV untuk menambah keramaian. Aku beranjak ke kamar untuk segera menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Dan tiba-tiba terdengar suara motor bapak yang masuk ke area dalam rumah. Lega itu yang kurasakan. Dengan sumringah, aku menuju pintu depan untuk membukakan pintu. Namun, saat ku tengok, ternyata tidak ada bapak di situ, bahkan motornya pun tidak ada. Nafasku memburu dengan cepat. Aku bahkan tidak berani untuk masuk ke dalam rumah. Sementara HP ku tinggalkan di meja tempat belajar di kamarku. Keringat dingin membasahi dahi dan telapak tanganku. Aku tidak salah dengar. Itu tadi suara kendaraan milik bapak. Lagi pula suaranya masuk ke dalam rumah, bukan di luar pagar. Aku mencoba untuk tetap tenang. Karena masih takut untuk masuk ke dalam rumah, aku duduk di bangku teras. Memang suasana saat itu begitu sepi, ditambah dengan gerimis yang turun membuat siapa saja enggan untuk keluar rumah. Bahkan warung nasi goreng depan rumahku yang biasanya rame, malam itu entah kenapa tutup. Dan tiba-tiba terdengar suara tangis itu lagi. Dengan panik, aku mencari sumber suara tangisan itu. Bodohnya, bukan aku lari, aku malah mencari sumber tersebut. Suara tersebut berasal dari dalam rumah. Dengan rasa penasaran bercampur dengan takut, aku mencoba untuk melihat apa yang membuat sumber suara itu. Pelan, ku buka pintu ruang tamu. Pandanganku masih terhalang dinding yang membatasi ruang tamu dan keluarga. Namun,
Suara itu jelas berasal dari ruang keluarga. Karena rasa penasaran, ku beranikan diri untuk melihat ke dalam. Suara itu masih terdengar jelas. Saat ku julurkan kepalaku untuk melihat ruang keluarga, betapa kagetnya aku. Aku melihat pocong yang sedang bergerak maju mundur di depan ruang TV. Badanku terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Dengan posisi yang aneh, kepalaku mengintip ke arah ruang keluarga, sedang badanku membungkuk berada di ruang tamu. Aku saat itu hanya bisa pasrah. Ku coba untuk berdoa, namun malah doaku berantakan. Sungguh air mata keluar dari bola mataku. Penampakan itu benar-benar jelas terlihat. Apalagi ketika sosok pocong itu perlahan memalingkan wajahnya ke arahku. Bahkan untuk menutup kelopak mata pun aku tidak bisa. Begitu syok. Apalagi saat kulihat muka dari pocong tersebut adalah Mas Yanu. Namun begitu mengerikan. Dengan liur yang menetes di bagian bibir yang terbuka dan mata yang hampir keluar. Tiba-tiba kurasakan ada tepukan di pundakku. Seketika aku sadar saat melihat itu adalah Bapak. Langsung ku peluk beliau, aku menangis sejadi-jadinya. Perlu beberapa waktu bagi Bapak untuk menenangkanku. Setelah dirasa cukup tenang, Bapak meminta untuk menceritakan apa yang terjadi. Ku ceritakan secara detail semua dari awal Bapak pergi hingga aku mendengar suara tangisan. Malam itu aku tidak berani tidur sendiri. Aku takut dan masih trauma dengan kejadian yang ku alami. Awalnya Bapak berkilah bahwa mungkin aku kecapean dan stres karena banyak beban tugas perkuliahan. Mungkin itu semua dia ucapkan agar aku tidak terlalu takut dan memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Namun aku tetap tidak mau tidur sendirian. Malam itu akhirnya Bapak mengizinkanku untuk tidur bersamanya di ruang keluarga di depan TV. Setelah aku tidur pulas, ternyata aku masih mimpi ditemui oleh sosok Mas Yanu yang kali ini menampakkan dengan sosok biasa seperti manusia pada umumnya. Namun dia tidak mengucapkan apa-apa. Dan di saat itu pula, ternyata badanku demam cukup tinggi. Malam itu Bapak mencoba mengkompresku. Beliau semalaman tidak tidur untuk menjagaku. Paginya, badanku terasa sakit semua. Tenggorokan juga terasa kering. Aku sakit demam selama 7 hari setelah mengalami kejadian tersebut. Entah apa yang terjadi. Namun ternyata bukan hanya aku saja yang dihantui sosok Mas Yanu. Banyak rumor yang berkembang di daerah tempat tinggalku. Beberapa warga mengalami kejadian serupa. Namun selama ini sosok Mas Yanu merupakan orang yang baik, keluarganya pun juga merupakan orang yang tidak pernah neko-neko. Entah apa yang dilakukan oleh Mas Yanu, sehingga sosoknya dimanfaatkan oleh jin untuk menakuti orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggalnya.